Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kuku Wicaksono. Saya akan menjelaskan mereview paper yang bernama Movie Review Summarization Using Supervised Learning and Graph-Based Ranking Algorithm. Yang pertama, identifikasi masalah yang dengan berkembangnya web 2.0 ini yang menekankan pada partisi pengguna. Semakin banyak situs web seperti IMDb, yaitu Internet Movie Database, situs ulasan film, dan Amazon. Sebenarnya juga banyak lagi seperti Google Play dan yang lainnya. Di YouTube pun juga ada seperti itu. Nah, pengguna ini untuk memposting ulasan produk itu, jadi di movie ini kita dijelaskan rating dari film ini berapa sih untuk uh, film ini. Contoh seperti, anggap aja The Cars itu berapa sih ulasannya, berapa ratingnya dari untuk gambar video ini, dari movie ini sih. Nah, jumlah alasan di sini tuh diterima suatu produk tumbuh dengan cepat ketika jutaan pelanggan memposting ulasan suatu produk itu. Maksudnya suatu produk di sini tuh movie-nya ya. Dua, dan menghasilkan informasi lebih. Contoh seperti film ini gimana sih, uh, kelebihannya, apakah dikurang di 3D CGI-nya atau dikurang di suaranya atau gimana. Nah, dari informasi ini pelanggan dapat memindai ulasan tersebut. Jadi keputusan untuk apakah produk ini cocok untuk saya atau tidak. Jadi kecocokan itu dari pelanggan itu sendiri sih. Nah, pedagang online atau produsen produk ini contohnya yang kayak tadi itu ada IMDb, Amazon, Google Play, YouTube. Itu penyedia layanan itu dapat melacak sumber ulasannya. Jadi yang sudah diposting orang-orang yang sudah melihat film ini, dia dapat memposting, oh gimana sih film ini itu bagus atau enggak. Nah, untuk mengatasi tersebut diperlukan sistem untuk mereview mining, sistem review mining dan summarization secara otomatis. Jadi di film ini kata-katanya postingannya itu di mining, jadi disendirikan gitu loh. Jadi ditampilkan mana sih komen-komen yang bagus gitu, yang pertama ya. Yang kedua ada solusinya di sini itu yang terdiri dari langkah yang yaitu penambangan dan meninjaunya dulu. Yang pertama itu penambangan itu, artinya memining dulu. Kita membahas literatur yang relevan untuk meninjau pengembangan, diikuti dengan ringkasan ulasan. Review mining atau pengembangan opini adalah proses mengekstraksi, menganalisis, dan mengklasifikasi informasi subjektif dan menentukan sentimen yang dikaitkan dengan target tertentu. Metode yang berbeda diusulkan untuk meninjau penambangan oleh banyak orang. Ringkasan berupa ringkasan berbagai fitur, ringkasan umum yang mencakup informasi tentang produk seperti kamera, ponsel, film, dan cara ringkasnya. Mengusulkan pendekatan berbagai fitur ulasan seperti kamera telepon seluler, memperkenalkan sentimen analisis semantiknya untuk mengidentifikasi produk fiturnya juga dari film itu. Untuk menghasilkan ringkasan ulasan tersebut, kata-kata opini dan fitur produk yang digunakan memilih relevan untuk membentuk ringkasan ulasan. Metode yang digunakan, jadi input input ini dari ulasannya orang-orang, kita pre-processing dahulu, kita hapus kata-kata yang tidak perlu, kita stemming, setelah itu kita segmentasi, setelah itu back of word-nya masuk ke ekstrasinya, setelah itu kita klasifikasi dengan Bayesian itu. Kita bedakan mana yang review yang positif dan review yang negatif. Setelah itu di review summarization kita akan mempresentasikan grafnya. Jadi ada berdasarkan setelah diklasifikasi kita ranking graf-grafnya itu. Setelah itu kita ngambil top rank atau peringkat tertingginya dari hasil itu tadi. Nah, metode yang pertama itu ada pemrosesan. Nah, di pemrosesan itu
Produk yang disignifikan itu khususnya penambangan tinjauan peringkasan RMS atau RMS. Pre-processing ini terdiri dari 4 langkah, yaitu segmentasi kalimat, tokenization, step remove, penghapusan kata-kata, dan word stemming. Segmentasi kalimat ini langkah pertamanya, langkah paling penting dan dalam aplikasi NLP seperti IR. Terjemahan mesin, pelabelan peran semantik, dan peringkasan. Inilah proses deteksi batas dalam dokumen yang membagi kalimat. Biasanya yang diambil itu titik, tanda seru, sama tanda tanya. Biasanya digunakan untuk menandakan batas suatu kalimat. Jadi antara kalimat satu dibatasi dengan titik, tanda seru, atau tanda tanya. Setelah itu kita ke kalimat keduanya. Tokenisasi itu program sederhana yang menjadi kata-kata berbeda, memisahkan spasi seperti kosong, tab, tanda seperti titik, koma, titik koma, titik dua, itu seperti antara perpindahan itu ya, seperti ada spasinya gitu. Penghapusan kata-kata berhenti seperti ini ya, seperti munculnya DINNA. Stop word itu memiliki arti yang sangat sedikit dan tidak sama sekali dalam dokumen, jadi nggak penting gitu, anggap aja di dokumennya. Word stemming sendiri itu mengubah kata-kata turunan menjadi kata dasar, yaitu kayak seperti membeli, kita balik ke kata dasarnya beli gitu itu. Seperti ini kata-kata watching, watches, and watchers yang akan diganti watch dari kata-kata pengganti, dari verb 1, verb 2, verb 3 nya mungkin diganti ke kata dasarnya menjadi watch, melihat aja. Dengan algoritma stemming ini kita bisa menghilangkan seperti ing atau verb tambahan verb 2 atau verb 3 nya seperti ing atau es. Tahap ekstraksi fitur itu tujuannya itu untuk mengekstraksi fitur klasifikasi review dengan menggunakan teknik ekstraksi fitur yang digunakan back of words. BOW ini teknik ekstraksi fitur sederhana mempresentasikan dokumen teks ulasan sebagai ruang vektor. Jadi tahap klasifikasi ulasan ini, setelah itu ke tahap klasifikasi ulasan, pengguna menggunakan algoritma yang diawasi. Tugas klasifikasi ini mengkategorikan gimana sih komen yang positif atau komen yang negatif, atau bisa anggap aja ulasan negatif sama ulasan positif. Jadi di klasifikasi yang benar, yang baik mana, yang tidak baik mana. Di ringkas ulasan ini diklasifikasi lagi, baik ulasan ini jadi ditentukan ini yang yang benar ini positif negatif yang mana. Nah, di sini ada 3 langkah. Yang pertama itu pembuatan graf yang terklarifikasi kalimat ulasan, pemilihan kalimat untuk pembuatan kalimat. Yang pertama itu pembuatan graf dari ulasan terklarifikasi, itu kita peringkatkan. Setelah itu pemilihan kalimat teratas, jadi di top of rank yang tadi itu. Nah, contohnya seperti ini, jumlah positif, jumlah peninjauan. Jadi yang positif yang mana dibagi jumlah semua yang semua ulasan. Ini seperti ini contoh itunya ya, contoh rumusnya. Teoremanya ini yang kita pakai. Untuk penelitian lebih lanjutnya, tugas ini menetapkan arah baru dalam ringkasan ulasan film. Beberapa upaya penelitian telah dilakukan dalam banyak domain ulasan film. Kami mengusulkan pendekatan klasifikasian dan meringkas ulasan film dalam menggunakan teknik ML dan peringkat berbasis grafik. Jadi peringkat grafik itu seperti ulasan dari, anggap aja dari 1 sampai 10. Yang terbaik kan pasti 10-nya itu yang kita ambil nanti. Pendekatan yang diusulkan bersifat umum dan diterapkan pada domain apapun dengan hanya menyediakan data penelitian dan domain spesifik. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.